Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk sesi kedua ini, Bapak akan masuk ke pembahasan tentang kontrol flow atau pengendalian aliran datanya ya. Jadi sama seperti dengan bahasa pemrograman yang lain. Ya, di sini kita menggunakan teknik-teknik yang tidak berbeda. Seperti misalnya menggunakan perintah when, kemudian menggunakan loops ya, ini loops ya, while and while. Nah, kemudian ada range ya, range ya pakai loop juga sebenarnya ini. Kemudian ada equality check, jadi menggunakan double sama dengan. Yang terakhir adalah if ya, dengan if. Baik, untuk keyword pertama itu when ketika gitu artinya ya, arti when itu ketika. Jadi di sini disampaikan selain menggunakan switch, statement switch, ya di Kotlin berarti bisa kita gunakan statement switch. Jadi Kotlin menyediakan juga kata keyword atau kata kunci yang lain untuk perintah untuk mengendalikan aliran datanya, yaitu konstruksi dengan menggunakan kata kunci when. Ya, contohnya seperti ini ya. Kita membuat fungsi dulu. Ya, kita masuk ke entry point, fungsi main. Di sini ada cases hello, cases 1, cases noel, cases my class, cases hello. Nah, jadi cases ini adalah sebenarnya fungsi yang dipanggil ya. Jadi fungsi aslinya nih cases ini punya argumen yaitu any. Punya argumen yaitu objek dengan tipe data any. Ya. Nah, ketika objek ini ya ketika objek 1 maka bernilai 1 maka cetak 1. Ya, ketika objek bernilai hello maka cetak greeting. Ketika objek itu bernilai is long, printlah long. Begitu dia objek ini tidak sama dengan is string maka printlah not a string. Jadi kalau objek itu is long maka printlah long. Else selain itu unknown. Kita coba. Nah, itu ya hasilnya. Nah, ini. Jadi di sini langsung dicetak. Nah, ini manggil fungsi yang ada di sini. Ini keterangannya ya. Berikutnya adalah loops. Loops itu pengkalangan ya, atau apa? Pengkalangan itu kalang itu bahasa Indonesia sebenarnya artinya adalah apa ya? Berulang. Nah, ngomong berulang susah. Pengkalangan atau berulang. Jadi ini adalah prosedur yang berulang-ulang. Jadi menggunakan for ya, kata kuncinya adalah for. Jadi kita gunanya semacam ini. Nah, pertama misalnya kita ambil sebuah variabel kick ya dengan tipe yang merupakan objek ataupun instan dari list of. Isinya adalah carrot, cheese, dan coklat. Ya. Jadi kick in kicks ya. Kick in kicks. Untuk kick in kicks. Nah, ini masalahnya. Kicknya kapan dia menerjemahkan, mendeklarasikan.
for cake in cakes. Jadi cake yang isinya sama dengan ini, maka printlah yummy it is cake cake. Oke, kita lihat. Nah, yummy it is dollar cake ya. Dollar cake ini variable cake. Cake jadi pertama carrot gitu ya. Cake in cakes jadi yang pertama carrot, kemudian cheese, kemudian coklat selesai. Jadi dia akan berulang. Pertama yummy it is a cake cake. Jadi untuk yang pertama. Berikutnya ada lagi yummy it is pertama carrot ya. Cake. Kemudian yummy it is a cheesecake. Masih ada lagi datanya coklat yummy. Jadi selama in cakes jadi cake in cakes. Jadi di sini dia nggak usah sebut lagi karena dia in cake, cakes ini dianggap sebagai sama tipenya dengan dia list of. Nah, itu ya. Jadi praktis sekali kalau di Kotlin. Lalu melakukan dengan while dan do while. Sama juga dengan yang lain. Ya, kita bisa pertama masuk ke entry point-nya. Sebelumnya kita bikin dulu fungsi eat a cake sama bake a cake. Ya. Eat a cake makan kue sama bikin kue. Eat a cake, bake a cake. Nah, penilaian eat a cake, penilaian bake a cake. Oke. Nah, masuk di entry point ya, fungsi main ya. Dia punya argumen array string, maka berarti isinya nanti fungsi ini fungsi array. Nah, kalau kita cakes eaten sudah 0, cakes baked 0, kita kasih nilai awal. Kemudian saat cakes eaten kurang dari 5, maka panggil fungsi eat cake. Fungsi eat cake adalah print eat a cake. Kemudian dia nambah terus ya cakes eaten-nya akan nambah karena di sini cakes eaten-nya dari 0 akan nambah 1, 2 sampai 4. Maka 4 kali akan nyetak eat cakes. Nah, kemudian do while ini gitu ya. Panggil ini. Terus do bake cake. While ini kurang dari 5, do bake cake. Jadi dia manggil bake cake juga. Jadi while cake eaten kurang dari 5, misalnya masih 0, eat a cake. Panggil eat a cake ya. Kemudian dia nambah plus jadi nilai cake eaten-nya jadi 1. Kemudian do baris 2-nya dia tentu ke bawah dulu. Karena ini berkaitan. Do bake cake. While itu maka dia suruh ini ya. While cake kurang dari 5 maka dia suruh panggil bake a cake. Fungsi bake a cake adalah ini ya, ngeprint tulisan bake a cake, masak kue. Bake cake-nya juga dinaikkan ya. While cake bake kurang dari cake eaten. While cake bake kurang dari cake eaten, maka dia ini jalan terus nih. Jadi ngeprintnya 2, coba kita cek ya. Jadi nanti berhentinya kapan? Setelah bake cake ini lebih besar dari cake eaten. Jadi kalau ini dia nambah juga, tapi kan nambah ini duluan ya. Cake eaten udah 1, dia bake cake masih 0. Begitu cake eaten udah 2, dia baru 1. Dan seterusnya ya. Kita cek. Nah ini ya. Jadi sekaligus dia ngeprint bake cake. Oke gitu ya. Saya rasa masih bisa diterima, masih bisa. Belum terlalu sulit. Lalu ada lagi iterator. Ini juga untuk pengendalian kalang ataupun perulangan. Ya, iterator
menggunakan ini ya, animal in zoo, jadi sama mirip-mirip kayak seperti menggunakan for ya, for animal in zoo, sama dengan tadi yang di atas ya, in cake tadi ya, persis ya. Operator fun iterator animal, return animal dot iterator. Jadi di sini return animals dot iterator animalsnya ini ya, tipenya list animals, return animals dot iterator, operator fun iterator kedua iterator animal, return animals dot iterator. Jadi yang pertama itu mendefinisikan iterator dalam satu kelas ya. Kelasnya adalah kelas zoo. Dia ngambilnya iterator, ini ngambil iterator dari ada mana ya, fungsi iterator ya, function iterator sendiri udah ada kelasnya iterator. Seperti ini berarti dia sudah manggil kelas iterator. Fungsi dari kelas iterator, kemudian iterator besar animal, return animals dot iterator. Jadi iterator di sini fungsi ya, isinya ini. Define iterator in a class, it must be named iterator dan have the operator modifier. Jadi mendefinisikan iterator dalam kelas ya, dan harus dinamakan iterator, it must be named, dan dia dinamakan iterator dan memiliki operator modifier. Nah, operator modifiernya apa? Operator modifiernya nomor 1. Operator modifiernya adalah ini ya. Nah, jadi ini sebagai iterator. Jadi untuk iterator harus ada operator seperti ini. Operator fun iterator T2 iterator animal. Jadi ngambil yang ada di sini animal. Ini ya. Return animals dot iterator. Oke, diterima saja dulu ya, ini kayaknya memang agak susah yang menerima, tapi nggak apa-apa. Mirip-mirip sebenarnya, dia ada titik, ada reference ke mana, ke iterator. Iterator bagian dari kelas animals. Ini adalah bisa operator, bisa fungsi. Ini fungsi iterator. Di sini ini fungsi iteratornya sendiri. Fun iterator. Return animals dot iterator. Jadi kalau ini adalah iterator kedua iterator besar. Jadi mendeklarasikan iterator itu dalam ini kelas iterator. Jadi kelas iterator itu sudah merupakan library yang ada dalam Kotlin. Jadi adik-adik nggak usah bingung, loh kelasnya mana Pak iterator? Udah ada. Jadi Anda nggak usah bingung ya. Kemudian ada ditandai dengan kata kunci operator. Ini harus ada. Kalau enggak dia berarti bukan iterator. Jadi ini utamanya ada ini, ada iterator. Kalau ini adalah kita instannya atau objeknya. Nah, udah animals dot iterator. File animals dot iterator. Kalau dijalankan kira-kira watch out it is a zebra. Oke, berarti di sini mestinya watch out it is a zebra. Animal name. Ini udah kita sebut zebra dulu, maka dia masuk duluan ya. Animal.name berikutnya baru lion. Oke, untuk
sesi kedua Bapak rasa cukup. Jadi kalau belum jelas kita bisa diskusi. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum.